tanggal 12 Februari 2024 kami hadir lengkap ya, selaku pihak penggugat, dan tadi diputuskan oleh Majelis Hakim karena pihak Renaga Tahir tidak hadir sebagai tergugat, maka lanjut sidang tanggal 19 Februari 2024 pukul 9, dan ini panggilan terakhir untuk pihak Renaga. Kamera bang. Bang, sebetulnya ada komunikasi dengan Renaganya sampai akhirnya menggugat ini, Bang? Untuk komunikasi tetap kita sampaikan untuk poin jadwal sidang ya, kemudian nomor perkara gugatan kita sudah kita sampaikan sama Renaga. Tapi masih hadir hari ini. Kemarin ya ada informasi dia hadir gitu, tapi nyatanya nggak hadir hari ini gitu, Mas. Ya. Kak Dela, untuk triggernya sendiri apa sih, Kak Dela, sampai akhirnya berani menggugat anak masih kecil gitu, Pak? Karena udah lama juga gitu ya. Terus saya juga pernah kasih kesempatan dia, tapi ternyata saya nggak merasa dia berubah juga. Berarti soal isu ketiga emang benar ada gitu ya, Kak? Benar. Ada bukti-bukti ada faktor apa lagi sih? Saya kan merasa dia benar-benar berubah sendiri. Dia sama saya sama kayak juga kayak nggak benar-benar selalu aja gitu. Iya sih, tapi kalau untuk nafkah sendiri, mikir majuin lagi ya. Kalau untuk nafkah setelah kemarin ya sampai sekarang dia ngasih tiap bulan. Sampai sekarang masih nafkah. Berapa deh? Dia Per bulan 2 juta. per bulan 2 juta. Itu cukup untuk kehidupan kamu sendiri. Kalau dibilang ya udah gitu ya, karena jadi dia tuh ngasih nafkah, terus kayak ya udah nih terserah pakai apa aja, suka apa enggak, gua kerja di luar, dia nggak pernah mau tahu itu kamu tuh kayak pakai buat apa aja, buat itu ke kamu dari dulu. Jadi minta juga itu uang 2 jutanya, Mas. Ya kadang kayak sama dia boleh pinjam dulu nggak buat bensin, buat itu gitu kan, kalau nggak dikasih juga kasihan ya. Ini memang dia berapa lama sih sampai akhirnya kamu Berani gugat. Dari awal, karena memang dari awal kami minta juga dia udah ada juga. Kalau misalkan kali ini dia tidak juga masih ada. Cuman di situ saya masih tahan-tahan karena anak kan juga sampai terakhir kemarin yang juga di situ dia mohon pengen juga. Padahal di situ saya masih ada niat udahlah kita bisa aja karena hampir 2 tahun loh kamu masa nggak ada pikiran apa gitu. Dan Tapi gugatan ini mungkin apa aja sih selain gugatan mungkin ada hak negara gini atau nafkah? Ada hak asuh anak sama nafkah. Jadi ada 3. Nafkah berapa mungkin yang kamu tutup dari Renaga sendiri? Bulan 20. Bulan 20 juta. Ya itu bang, gimana bang, 20 juta. Ya, kita akan mengacu kepada proses hukum yang ada. Tentunya gugatan ini kan realistis ya. Kita harus betul-betul berdasarkan fakta dan kemampuan. Yang sebenarnya itu kami punya keyakinan memang Renaga mampu. Ya, jadi memang kalau dia bertanggung jawab ya, gugatan yang kita ajukan ke Renaga Kota Bogor ini dilakukan oleh dilaksanakan, gitu loh. Kan selain ada gugatan hak asuh anak ya per bulan, ada juga hadonahnya juga kita minta, ada mukahnya juga ya, ada masa idahnya juga seperti itu. Jadi harus dijalankan oleh Renaga ya. Nanti bagaimana majelis hakim akan memutuskannya lain ya, tetapi itu nanti diterima oleh majelis hakim karena pertanggungjawaban sebagai bapak kepada anaknya ya, ini sudah jelas putusan negara gitu ya. Dia tidak menjalankan, kita cukup tahu saja ya, kita punya kepastian hukum gitu loh. Gampang nantinya bagaimana ke depannya sih. Kak Dela, orang ketiganya kenal nggak sih? Atau orang terdekat atau teman kerja, syuting, Kak? Ya, saya nggak kenal sih, cuman saya tahu semua. Banyak kan masih dari tanya bapak saya gimana terus saya tahu. Profesinya apa? Profesinya ada yang Ya, LC, terus yang saya tahu seputar aku. Itu selingkuhnya tuh satu orang atau banyak sih, Kak, sebenarnya? Ada beberapa. artinya dua Kalau lebih dari dua. Juli 2023 ya, padahal sebelumnya kan saya emang pernah tahu. Dari Juli 2023 itu lebih dari 3. Kamu pernah mengikuti aku ya? Iya, aku mau pakai langsung aku matiin kerja. Ada beberapa mantan dia gitu. Yang sebelum aku itu kan ada mantannya, ada dia masih berhubungan. Terus ada juga yang baru-baru. Kalau misalkan seperti itu lumayan banyak, cuma saya juga kan
makanya ayo dia saya mau yang buktinya benar-benar saya pengen maju. Artinya ini bukti memberatkan juga bang. Ya, betul. Tentunya kan ini kita nggak mungkin menyampaikan sekarang ya. Untuk fakta-fakta nanti gugatan toh ini masih perdana ya, masih mediasi lah. Dan makanya besok ini tanggal 19 minggu depan adalah mediasi terakhir. Penasihat hadir atau tidak. Kalau memang tidak hadir, oke, gitu. Pesek nanti putusannya kan gitu ya. Tapi kalau memang hadir, ya dia terima lah. Gitu loh. Tapi jawab lah. Datang kalau memang dia siap untuk minggu depan. Artinya kan kalau dia datang kan artinya semakin panjang lagi nih bang. Ya tentunya kalau dia hadir kita ingin tahu nih sejauh mana alasannya dia, pembelaannya dia. Yang kemarin di media kan alasannya beda. Ya, kita bisa bantah tuh alasannya dia. Ya, mengatakan ada beberapa poin-poin yang tidak semestinya gitu loh. Karena kami tahu fakta-fakta itu. Kami berharap Renaga itu mengakui saja. Sudah dari pihak Renaga keluarga akui saja. Karena kita sudah punya fakta untuk mengkantor apa yang dia sampaikan di media kemarin. Adalah untuk menuju ke sini kan tentunya ada komunikasi gak sih sama keluarga dua belah pihak gitu untuk memediasikan semua ini agar tidak terjadi perpisahan gitu. Sempat Keluarga memediasi gitu. Karena saya memang nggak dikasih akses soal kebetulan sama keluarganya dia kalau rumah tangga udah bisa seperti itu. Paling saya ceritanya ke orang tua saya juga kamu dan Berarti itu kak, kayak aku nyamperin ke keluarganya nggak? aku pernah curhat sama adiknya. Aku tuh juga bingung atau gimana. Dia malah jadi curhat ke kakaknya. Terus katanya malah bilang aku ngapain cerita cerita sama ini. Dan untuk beliau berarti selama ini memang nggak tinggal bareng gitu ya kak? Iya. udah jadi awal dari 2023 itu aku tuh tinggal kayak 3 hari di rumah dia, tinggal 3 hari di rumah aku gitu aja. Tapi mulai September jadi 2 bulan dari itu dia udah jarang kunjung. Terakhir aku ketemu dia tuh ulang tahun adiknya itu Desember awal. Habis itu udah dibiarin di rumah. Terus dia juga udah kayak jarang banget nanyain saya sampai akhirnya aku di pas udah mulai rame dia baru Mulai coba hubungin. Oh itu yang melantarkan ya. iya. Jelas beberapa waktu lalu kan sempat di ulang tahun K kalau nggak salah kamu tuh sempat ketemu Renaga juga dan itu juga hubungannya kelihatannya baik dan Renaga berjanji untuk berubah diri untuk lebih baik gitu. Itu kedepannya nggak ada sama sekali yang tidak baik dari Renaga apa gimana? Untuk perubahan sebenarnya aku merasa lah 2 bulan awal gitu ya. Tapi sebenarnya dari ulang tahun kayak itu jarak sekitar 2 minggu itu aku udah pilih HP dia. Itu yang mainin HP-nya tuh kan kayak dia itu lagi pasti nonton YouTube gitu. Kan anak-anak suka pincet-pincet ya. Nah, terus dia mama mungkin karena aku kepincet buku apa dia itu kebuka ya. Jadi kalau aku tahu kayak ternyata dia WhatsApp punya 2, terus dia masih berhubungan sama kita kan kayak aku kangen tuh. Nah, ada kalimat itu ya. Oh, nah itu isi chatnya apa aja mungkin bisa cerita ada Ya yang kedua kekangenan terus adanya bilang ada gue bilang yang DM aja gitu. Dan WhatsApp itu ternyata ada 2 dia hubungan sama mereka itu di WhatsApp bisnis, kalau sama aku di WhatsApp sama biasa, tapi di kunci jadi aku nggak bisa hubungan juga. ya Renaga kan beberapa waktu lalu Renaga menjelaskan aktivitas ya bahwa dia katanya sulit untuk diajak komunikasi itu benar apa enggak sih? Ya coba aja kalau dia kan dia bilang aku ada buktinya, coba aja. Yang bisa diajak komunikasi itu siapa saya ke dia. Jangankan setelah ada masalah ya, lagi baik-baik aja kayak aku nanya misalkan mau kemana, udah kemana dia tuh kayak udah itu tuh yang penting di rumah anak gua kerja dulu kalau aku mau kemana. Kayak mungkin dia tuh butuh babysitter kan dia daripada Setelah besok mediasi harapannya gimana sih kak? Harapannya hadir kak atau mau memperbaiki atau udah nggak usah diperbaiki gitu? kalau aku sih emang udah mantap ya? banget buat kita ya. Cuman kalau bisa dia datang semuanya anaknya gitu. Dia kan bakal bikin aku dia cuman dia video call gitu. Anaknya juga nggak ada itu. Ada mau yang diperjuangkan Hanya nafkah aja berarti ya? Apa sama Aslana. tapi kamu nggak mempersulit ya nanti kalau dia untuk bertemu anak gitu. aku nggak emang aku nggak bilang aku nggak akan bersulit lagi dia bukan berapa. Oke mas, jadi tempo lalu pernah ada rencana untuk melaporkan Renaga atas dugaan penelantaran anak. Ini sampai saat ini sudah jalan belum tuh bang? Ya, jadi di awal yang pertama tuh kita sudah konsul di PPA Eskrim Polresta Bogor, ya.
terkait pelarangan anak yang saat itu memang dilakukan oleh pihak Menaga 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu kemarin itu. Nah, kami memang sudah menyiapkan itu kembali ya. Kami akan setelah proses ini kami akan konsul kembali ya untuk ke unit PPA Reskrim Polresta Bogor terkait pasal penelantaran anak. Tapi gimana bang? Tadi kan sempat dibilang transparan tetap masuk tuh walaupun Ya nominal. itu kan menggugurkan kewajiban aja. Ya, tapi senyatanya kan tidak hanya dalam satu poin itu saja. Ya, kewajiban dan tanggung jawab seorang orang tua itu kan bukan hanya materi, dan materi nggak cukup 2 juta. Susunya kayaknya tuh 500.000. Ya, udahnya diminta lagi sama pihak sana. Ya, cukup apa mas? Gitu. Dan kondisi ekonomi kita saat ini gitu. Ya, itu baru satu. Belum yang lain. Apa pangan papannya ada nggak? Ya, sandang pangan papannya yang lainnya ada nggak? Loh, dia ini tinggal nih, bukan tinggal di tempat yang khusus sendiri terpisah mandiri, tapi dia tinggal sama Orang ibu tua. kandung dari Menaga. Untuk apa? Gitu loh. Senyatanya perjanjian perdamaian kemarin dan itu pun belum kami terima tanda tangannya, ya, akan menyiapkan dan sebagainya. Nggak ada tuh. Jadi tidak ada yang dilaksanakan mas untuk memperbaiki yang sebenar-benarnya dan tanggung jawab sebagai orang tua seperti apa. Bang, tapi kalau Menaga tidak menjangkiti gugatan 20 juta per bulan itu bagaimana bang? Ya masyarakat bisa nilai, ya nggak apa-apa. Kita tinggal sampaikan aja putusannya oleh majelis hakim, misalkan nanti putusannya sekian gitu ya nominalnya, ya gampang kok nih, gitu. Masyarakat tahu negara sudah memutuskan melalui Pengadilan Agama Kota Bogor dikenakan tanggung jawab kewajiban kepada bapak dari anak klien kami. Sudah, dia tidak melaksanakan, kita tinggal sampaikan aja ke media ke masyarakat. Tuh, nggak sanggup dia. Jalan nyari bukti itu benar-benar yang sampai dapat buktinya banget, masih ngewak gitu. Terus dia di situ malah kayak marah-marah lah. Terus kalau nggak tahu apa-apa, aku juga kerja buat apa. Terus ya udahlah, dia tunggu tuh sampai Januari. Di situ tuh agak juga belum tahu apa-apa. Sampai Januari akhir lah. Oh, belum ada panggilan kalau memang dia udah lulus ke pengadilan gitu ya. Terus ternyata keluarga Dela juga tahu sendiri, ada temennya yang bilang kalau melihat dia jalan sama yang lain tadi itu kan Dela. Di situ bakal ada pembahasan lah sama keluarga Dela. Terus keluarga Dela nanya mau gimana gitu. Tapi kemarin sempat Reno bilang bahwa alasan perceraian cuma karena hal-hal yang kecil gitu.